Nah, pertama ini, nubuatan tentang kedatangan Mesias. Nubuatan tentang kedatangan Mesias. Kalau kita baca perikop ini sekilas, dan tanpa membaca sumber-sumber yang lain, memang kita tidak bisa menemukan ini. Gitu. Kita tidak akan bisa menemukan nubuatan ini. Ya, nah, maka coba kita pelan-pelan kita baca. Pertama ayat 19. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Nah, kalau kita dengar kata Bethlehem, oh ini kota kelahiran Yesus nih, ya, begitu ya. Ini kota kelahiran Daud, ini kota kelahiran Yesus, begitu kira-kira. Tapi nggak bisa langsung ujuk-ujuk, gitu. Kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk mengkaitkan Bethlehem di sini dengan kelahiran Yesus. Dasarnya apa? Ceritanya apa? Nanti akan saya bahas. Ya. Pertama, ini. Adegan saat ini terjadi di Efrata, terletak di dekat Rama. Gitu ya. Jadi Rahel mati itu di dekat Rama. Atau menurut Jerome Biblical Commentary. Nah, kata Bethlehem keterangannya berasal dari tradisi belakangan yang mengidentifikasi situs itu dengan Bethlehem, ya juga disebut Efrat atau Efrata. Tapi kuburan Rahel sebenarnya di dekat Rama. Itu kuburan Rahel sebenarnya di Rama, di dekat Rama. Itu kuburan sebenarnya. Ya, maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan, gitu ya, sedikit kesimpulan bahwa secara tradisi Rama itu disamakan dengan Bethlehem. Dan memang dua kota ini berdekatan. Bethlehem dan Rama ini nggak terlalu jauh kotanya sebenarnya. Jadi secara tradisi Rama itu disamakan dengan Bethlehem. Dan situs makam Rahel itu masih ada sampai sekarang, ini situsnya. Dengan menorah 7 lilin ini ya. Ini menorah Makabe nih. Jadi kalau kita bahas kitab Makabe, kita akan belajar tentang ini. Ya, di situsnya masih ada. Jadi secara tradisi Bethlehem itu disamakan dengan Rama. Ya, ini kita simpan dulu. Ya, kita simpan dulu. Lalu ada tradisi lain. Ada tradisi lain. Nah, menurut tradisi Yahudi, Yakub itu telah menubuatkan kehancuran bait suci di tahun 432 sebelum Masehi. Ini ketika bangsa Babilonia menyerang Israel, menyerang Yehuda. Dan bangsa Israel dibuang ke Babel. Nah, dalam perjalanannya ke Babel, dari Yerusalem ke Babel, mereka melewati kubur Rahel yang ada di Rama itu tadi. Dan seakan itu memanggil-manggil ibu mereka seperti minta tolong. Maka dari itu dicatat dalam kitab Yeremia 31 ayat 15 sampai 17 ditulis begini. Beginilah firman Tuhan, dengar. Di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Kenapa? Ya ini bentuk orang Israel meratap, berdoa menangis kepada kubur Rahel. Ketika mereka dari Yerusalem mau jalan ke Babel melewati Rama. Nah, digambarkan Rahel pun menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya. Sebab mereka tidak ada lagi. Karena mereka ke Babel. Beginilah firman Tuhan. Muncullah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis. Dan matamu dari mencucurkan air mata. Ini kepada orang-orang Israel. Gitu ya, yang berseru kepada kubur Rahel. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Jadi secara tradisi, orang-orang Israel ini berseru kepada kubur Rahel. Ketika mereka ditawan, dibawa ke Babel. Nah, lalu dalam catatan tradisi lain, dalam Midras Beresit Rabbah, ini tulisan Rabi-Rabi Yahudi ya, Midras, artinya tafsiran. Ini ditulis sekitar tahun 300 sampai tahun 500 Masehi.
Jadi abad ke-4 sampai abad ke-6 Masehi. Abad ke-4 sampai abad ke-5 Masehi. Ya, para leluhur Israel juga memohon kepada Tuhan. Namun Tuhan diam. Sampai Rahel mengadu. Ini seakan Rahel di surga itu mengadu. Dalam kuburnya dia mengadu. Dan akhirnya mendapat janji penebusan. Dia bilang gini, ya penguasa semesta, pertimbangkan apa yang kulakukan untuk saudariku Lea. Ini pembicaraan Rahel dari kubur berseru kepada Tuhan. Mendoakan bangsa-bangsa Israel yang ada di pembuangan. Yakub telah bekerja kepada ayahku, namun saat aku harus masuk ke kanopi perkawinanku, ayahku membawa Lea ke dalam kemahnya. Aku tidak terima. Aku memberi kata sandi kepada suamiku untuk mencegah pengantin lain berbagi dengan aku. Bangkitlah, tolonglah ya Tuhan. Lalu jawab Tuhan apa? Untukmu Rahel. Jawab Tuhan, aku akan membawa Israel kembali ke tanah mereka. Ini tafsiran Yahudi. Ini saya ngomong dulu tafsiran Yahudi. Saya belum bicara tafsiran Kristen, enggak. Ini tafsiran Yahudi dulu saya bicara. Ya. Dari dua hal ini kita bisa simpulkan apa? Kubur Rahel itu sebagai simbol pengaduan bagi orang Yahudi, orang Israel di dalam masa pembuangan. Mengaitkan kubur Rahel dengan janji keselamatan yang akan dipimpin oleh Raja Mesias. Ini tafsiran Yahudi. Ya, kembali lagi ini tafsiran Yahudi. Ya. Nah, saya mulai masuk ke tafsiran Kristen. Maka bagi kita orang Kristen, janji keselamatan ini melalui Raja Mesias ini sudah tergenapi. Kapan? Ketika Yesus datang. Ketika Mesias itu datang, itu Tuhan Yesus Kristus datang. Dan bahkan ratapan di Rama, Yeremia tadi ini, Yeremia 31 ini, itu sudah tergenapi. Kapan? Ketika Yesus datang. Itu kapan? Matius 2 ayat 16 sampai 18. Ketika Herodes menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Tadi kita sudah bahas. Secara tradisi, Rama itu disamakan dengan Bethlehem. Maka di sini Rasul Matius mengutip Yeremia 31, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel mengasihi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ratapan kubur Rahel di Yeremia 31 dan Midras Beresit Rabbah itu tergenapi secara penuh. Kapan? Saat kedatangan Sang Mesias, yaitu ketika Yesus lahir. Dan di sana Herodes membunuh semua anak-anak di Bethlehem. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tafsiran Kristen, orang-orang Kristen itu enggak menafsir kitab suci seenaknya sendiri, enggak. Bahkan orang-orang Kristen pun menafsir kitab suci mempertimbangkan tafsiran Yahudi. Kenapa begitu? Ya karena Kristen ini kan Yahudi sebenarnya. Akar kekristenan itu kan Yudaisme. Yudaisme yang percaya Yesus Kristus adalah Mesias. Dan bukan cuma sekedar Mesias, dia Allah. Itu. Maka sudah banyak perintah Yudaisme yang tidak diikuti, tapi mengikuti perintah yang daripada Yesus, daripada Allah sendiri, dari Sang Mesias sendiri. Gitu. Ya kan? Nah, tentu ini kita nggak bisa menabrakkan tafsiran Kristen dengan tafsiran Yahudi abad pertengahan. Nah, itu sering banyak bertentangan. Tapi kalau kita bandingkan dengan tafsiran di abad-abad awal, seperti Targum Yonatan, Targum Yerusalem, Midras Beresit Rabbah, gitu. Kita masih lihat kesesuaiannya. Itu yang pertama tentang kubur Rahel. Ya, yang kedua, nah ini lebih nggak disangka-sangka lagi menurut saya. Setelah itu berangkatlah Israel, yaitu Yakub. Lalu ia memasang kemahnya di mana? Di seberang Migdal Eder.
Dalam terjemahan bahasa Inggris pun juga dituliskan Migdal Eder. Gitu ya, tidak diberi penjelasan Migdal Eder apa. Nah, kembali lagi kita buka dulu tafsiran Yahudi ya. Kita lihat dulu akar Yudaismenya seperti apa. Kita lihat dulu sedikit. And Jacob proceed and spread his tent beyond the tower of Eder, the place from whence it is to be the King Messiah will be revealed at the end of the days. Jadi dalam tafsiran Yahudi, ini tafsiran Yahudi kuno ya, Targum Yonatan. Migdal Eder ini tempat di mana Raja Mesias akan datang. Ini tafsiran Yahudi. Ya. Ini tafsiran Yahudi. Dan ini akan tergambar lebih jelas itu di dalam Mika 4 ayat 8. Mika 4 ayat 8. Dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani, ya. Saya tidak bisa membaca bahasa Ibrani, tapi untungnya ada versi yang transliterasi, gitu ya. Ve'atah Migdal Eder. Jadi Migdal Eder di sini apa? Menara kawanan domba. Ya. Jadi menara kawanan domba di sini apa? Migdal Eder. Sama kayak ini Migdal Eder. Menara kawanan domba. Ve'atah dan engkau Migdal Eder. Menara kawanan domba. Ya. Dan kok kita sejenak mikir, kita coba pikir pelan-pelan. Siapa sebenarnya menara kawanan domba? Siapa sih sebenarnya menara kawanan domba? Kira-kira profesi apa yang mencerminkan menara kawanan domba? Profesi apa yang mencerminkan pengawas kawanan domba? Jawabannya mudah. Gembala. Maka dari itu nubuatan Mika 4 ayat 8 tergenapi kapan? Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Yaitu ketika malaikat mewartakan kabar sukacita kelahiran Yesus Kristus kepada gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala, ya, bla 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 bla. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud ada dua ya. Kota Daud itu kota kelahirannya itu Bethlehem, kota pemerintahannya di Yerusalem. Di sini. Maka kalau kita baca Kejadian 35:21 ini dalam tafsiran dituliskan begini, tafsiran Kristen kita masuk. Eder sekitar 1 mil di sebelah timur Bethlehem, di mana para malaikat Allah muncul untuk mengumumkan kelahiran Yesus. Santa Helen pernah membangun sebuah gereja di sana untuk menghormati para malaikat. Dan ternyata para gembala itu memiliki tempat yang serupa, yang seperti itu untuk berjaga-jaga. Ya. Jadi kalau misal kita ada pertanyaan begini, kenapa kok malaikat Allah, dia yang pertama kali kenapa gembala itu adalah kelompok yang pertama kali didatangi oleh malaikat Allah untuk diberikan kabar sukacita? Jawaban yang paling umum apa? Oh, ini bentuk Allah menyingkapkan rahasia kerajaan sorga kepada orang kecil. Itu jawaban yang paling umum. Tapi dari sini kita tahu, jawaban yang lebih dalam, yang lebih ilahi adalah apa? Ini bentuk penggenapan nubuatan Mika 4 ayat 8. Dan tempat inilah yang pernah didatangi oleh Yakub di Kejadian 35 ayat 21. Begitu. Ya, ini kita tafsiran Yahudi ternyata sesuai. Jadi tafsiran Kristen tidak membajak Yudaisme gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa tafsiran Kristen itu bukan tafsiran sembarangan. Tapi tetap ada kesinambungannya dengan tafsiran Yahudi, tafsiran Yahudi kuno.
Ini menjawab pertanyaan bahwa kalau ada tuduhan orang Kristen ini membajak Alkitabnya Yahudi, ya itu enggak, tentu tidak. Karena kekristenan tidak menafsirkan semau sendiri. Gitu ya. Tapi mempertimbangkan tafsiran-tafsiran Yahudi kuno. Begitu. Nah, dari sini kita simpulkan apa? Dua hal kita simpulkan. Ratapan kuburan ini tergenapi secara penuh saat kedatangan Mesias, yaitu kelahiran Yesus Kristus, yang diikuti oleh pembunuhan semua anak di Bethlehem. Dan kabar kedatangan Mesias di Migdal Eder, yaitu menara kawanan domba, tergenapi ketika malaikat Tuhan memberikan kabar kelahiran Yesus Kristus kepada para gembala. Nah, ini kita lebih dalam lagi untuk mengenai nubuatan. Yang pertama,